berdaya bermanfaat. Ya, mohon maaf sebelumnya kita izin untuk merekod webinar pada sore hari ini. Oke ya, jargonnya adalah ketika kita bilang sepuan, maka teman-teman jawab dengan berdaya bermanfaat. Oke, ya terima kasih yang sudah open mic, yang belum bisa minta tolong untuk open mic sebentar saja. Ya, oke, terima kasih. Ban dalam. Ya, oke yuk. 1, 2, 3. Sepuan Berdaya bermanfaat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Sore hari ini kita harus semangat karena materi yang akan dibawakan atau yang akan di-sharingkan oleh Kak Asep ini akan sangat relate dengan kehidupan kita. Dan sebelumnya kita coba bacakan dulu nih, mengapa sih kita harus dan mengapa kita bergabung webinar pada sore hari ini. Karena apa? Karena webinar sore hari ini akan dipimpin oleh Kak Asep Sunaria, di mana beliau pernah jadi volunteer di Muslim Hands Professional Poros Asia Muslim Charity Foundation. Beliau ini juga founder dari Eva Foundation dan juga owner dari Kopi Kawa. Itu sedikit tentang beliau, Kak Asep Sunaria. Nah, untuk waktunya kita langsung saja serahkan kepada Kak Asep. Waktunya kita fleksibel selesainya Kak Asep. Begitu Kak? Baik. Oke. Silakan Kak. Saya izin untuk close web ya, close cam kamera karena khawatir sinyalnya putus-putus. Jadi saya cukup pakai suara saja. Oke, siap Kak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi selamat sore kepada teman-teman semua, teman-teman kaum muda ya. Kaum muda, jadi saya bingung kalau ditanya tadi dipanggil Pak atau Kak, itu biasanya Kak ya, sekarang lagi musim Kak kan. Kak, HP-nya Kak gitu kan. Biasanya Kak itu jadi panggilan akrab. Ya insya Allah masih cocok ya dipanggil Kak ya, karena kan kita semua sepantaran. Terus juga terima kasih sudah diundang di acara yang luar biasa ini oleh teman-teman aktivis Patiro Semarang. Ini teman-teman yang luar biasa ya, kepeduliannya terhadap terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang baik, kemudian juga kepeduliannya terhadap kaum duafa atau kaum miskin melalui advokasi kebijakan-kebijakan, kebijakan anggaran dan lain sebagainya. Saya kira suatu hal yang sangat keren sekali dilakukan oleh kaum muda ini, terutama teman-teman di Patiro Semarang. Jadi saya diundang sebenarnya oleh Bang Is ya, Mas Iskandar. Beliau ini sekarang direktur ya Pak ya, Mas Faiz ya, Mas Iskandar tuh. Iya betul, sekarang jadi direktur. Ya, beliau undang saya karena usi materi tentang wirausaha. Kemudian terjadilah komunikasi ya via telepon minggu yang lalu. Cuman saya bingung kenapa beliau nelpon saya. Karena temannya dia tuh lebih banyak yang sukses, yang lebih besar gitu kan. Lebih kaya, lebih sejahtera, mungkin lebih cerdas gitu ya teman-teman beliau. Saya sudah rekomendasikan teman-teman Patiro juga, teman Patiro. Tapi kata Bang Is, ya udah tetap saya saja atau Asep aja gitu kan. Saya bilang, apa yang mau disampaikan? Saya kan pengusaha gagal. Gitu. Saya pengusaha gagal ini. Nggak kayak teman-teman yang lain lebih sangat sukses gitu kan.
Kantornya aja kecil ini. Kantornya kecil, sederhana. Bingung juga saya ketika bicara tentang masalah isu tentang wirausaha. Ditambah lagi ada baru dapat nih materinya tentang digital, startup dan generasi muda itu kan, masya Allah, makin bingung. Suara saya masih terdengar ya? Masih Kak. Oke, alhamdulillah, sinyalnya bagus berarti. Nah, balik lagi ke materi. Jadi saya bingung kan, ada digital, startup dan generasi muda. Ini masya Allah ini memang materi yang lekat dengan eranya anak-anak sekarang, generasi sekarang ya. Mungkin generasi Z mungkin ya sekarang disebutnya ya, Gen Z. Dulu era saya itu era milenial, kaum milenial. Sampai sekarang mungkin generasi Z. Jadi teman-teman yang lahir tahun 2000 ke atas itu mungkin dia sudah terbiasa dunia digital kan. Belum terbiasa dengan ada istilah analog. Jadi digital ini sebenarnya disiplin ilmu sendiri. Saya nggak berani banyak bicara tentang kosakata digital. Karena setelah saya baca referensinya, digital itu terkait dengan angka 1 dan 0, rigid, matematika diskrit, segala macam. Dan itu bukan dunia saya, itu dunia anak IT sebenarnya, istilah digital. Jadi saya nggak terlalu berani banyak bicara tentang digital. Nah, saya pertama kali dengar kata digital itu waktu SD. SD saya pas tahun berapa ya? Tahun 95, enggak deh, 90-an awal lah. Mungkin baru pada lahir atau belum lahir gitu ya. Nah, itu SD saya situ. Jadi Kak Asep tuh lahir SD tuh tahun 90-an gitu. 90. Nah, itu ada namanya dulu TV Digitek Ninja. Nah, itu era-era digital awal tuh, oh Digitek Ninja. Terus kemudian di tahun 2000-an itu kita dulu biasa foto-foto. Zaman-zaman saya tuh ke gunung, jalan-jalan itu bawa tustel ya. Tustel itu ada roll film, pakai roll film. Nah, kemudian ada teman saya, dia kakaknya pulang dari Jepang, dia bilang, ini ada kamera digital katanya gitu. Tidak butuh roll film. Nah, dulu awal besar, kamera digital dulu berat banget. Berat, kamera digital berat. Jadi dia cukup pakai, dulu bukan flash disk, dulu namanya micro SD, bukan micro SD juga dulu. Kartu, disket, ada istilah disket, ada kartu memory card dulu tuh. Memory card dan nggak banyak juga, cuma 500 megabyte gitu kan. Nah itu saya dengar istilah digital tuh itu, oh foto digital. Jadi foto analog tuh yang pakai tustel, roll film, kemudian ganti ke foto digital, dia tidak pakai roll film, kaca film, tapi cukup memory card aja disimpan di situ. Kemudian di print. Kemudian berkembang lagi foto digital tuh yang tadinya besar segede buku catatan ya, besarnya. Kemudian makin mengecil gitu kan, kamera digital itu. Nah, di situ saya baru tahu itu istilah-istilah digital seperti itu. Kemudian ada lagi istilah kirim aja tanda tangan digitalnya gitu kan. Tanda tangan digital, tanda tangan digital tuh maksudnya kita tanda tangan di foto kirim lewat WA atau juga ada lagi yang signaturnya, sign-nya langsung bisa ditempel disentuh layar gitu kan. Jadi kalau yang analog mungkin yang kertas, tanda tangan di atas kertas, kita kirim dokumen dulu lewat fax. Teman-teman mungkin di sini, kakak-kakak di sini ada yang tahu mesin fax nggak? Mesin fax, fax belum tahu kan? Faksimili belum tahu mesin fax. Nanti cari di internet ya mesin fax itu apa. Jadi kita kirim dulu kalau ngirim surat, ngirim yang simpel-simpel, misalnya kirim surat penawaran atau ngirim purchase order ke klien atau ke hotel. Dulu zaman-zaman di NGO, saya kan baru terlibat di NGO tahun 2004 ya. 2004 itu ngirim semua segala sesuatunya itu lewat fax email gitu. Dulu Yahoo, email pun Yahoo dulu, yahoo.com. Nah, saya pakai Google tuh dari tahun 2003 2004 kalau nggak salah.
Google itu. Google masih jadul banget Gmail-nya. Dan sampai sekarang masih kepakai. Nah, itu jadi dulu ada fax email, tanda tangan, semua kirim surat fax email. Jadi kita kirim surat yang udah ditulis, seret gitu kan dibaca oleh fax email itu terus dikirim ke nomor fax emailnya yang ada di hotel atau di klien kita atau di vendor kita. Keluarlah tulisan itu. Nah, kalau teman-teman nonton film Thailand yang dia bikin bisnis rumput laut, lupa nama filmnya, saya apa? Ingat nggak? Pernah nonton nggak? Ya, Mas Faiz mungkin pernah nonton? Yang anak muda itu. Iya betul, anak muda itu. Iya. The Billionaire. Iya betul. Oh iya betul. Nah, mukanya mirip Pak Rio yang pakai nama Bandalem. Mukanya mirip persis aktornya tuh. Mirip persis dengan beliau. Nah, film itu ada satu adegan di mana si Mas pedagang rumput laut ini, saya lupa namanya, dia dikirim oleh vendornya, oleh klien dia untuk memesan rumput laut itu melalui fax email. Dia lewat mesin faxnya. Ini ada tambahan dari Mr. Putbal nih. Ada informasi tadi di chat, bisa dibaca sama teman-teman. Nah, dia kirim mesin fax itu oleh vendornya dibaca. Nah, dulu itu permasalahannya adalah tintanya. Kalau tintanya habis, si penerima bingung deh, ini apa tulisannya ya? Itu masalahnya di tinta kalau dulu tuh. Masalahnya di tinta. Jadi pengirim tuh taunya udah ngirim aja, tapi penerima bisa jadi nggak baca atau tulisannya nggak jelas. Nah, itu dia ada adegan di situ menarik sekali ketika dia dikirim fax email bahwa dia diterima proyeknya, diterima orderannya sekian ribu, sekitar 1 kontainer rumput laut itu, dan dibaca-baca, diterawang sama dia sampai untuk memastikan ini diterima nggak bisnisnya dia nih kan, penawarannya dia. Dan ternyata alhamdulillah diterima di film itu adalah adegan yang cukup emosional ya menurut saya, dia bagaimana perjuangannya dia untuk membangun sebuah usaha, dan eranya dia masih analog. Kurang lebih masih menggunakan fax email ya, kurang lebih gitu, yang rumput laut tuh gitu, yang sampai sekarang kita nikmatin. Kompetitornya banyak tuh dari Indonesia bikin juga, kalau ke teman-teman ke Indomaret, ke Alfamart, di situ ada produk rumput laut. Nah, itu seputar digital ya. Tapi kalau lebih dalam tentang disiplin ilmunya atau metode pengertian berdasarkan ahli, itu lebih cenderung ke digital, itu cenderung ke dunia teknologi informasi. Seperti itu, ada bahasa-bahasa yang saya kira, saya bukan ahlinya, tapi teman-teman IT yang ahli. Tapi kurang lebih seperti itu digital ya. Era-era digital sekarang nih ya itu dia, kirim data semua lewat HP. Kirim email segala macam. File-file digital juga sering disebut. Gitu kan. Dulu kita ngirim surat penawaran lewat kantor pos atau dikirim oleh kurir. Bentuknya fisik. Sekarang tinggal ngomong kirim file digitalnya aja gitu kan. Oh, ternyata file-file yang ada sekarang gitu kan. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan kita diskusi tentang digital ya. Ada yang jadi bisa cek lagi untuk definisi resminya digital itu seperti apa, silakan cari masing-masing ya. Kemudian yang kedua ada kalimat atau kata startup. Ya, startup gitu ya. Startup. Startup ini menurut saya sih dia saya dulu berpikiran startup itu adalah semua usaha-usaha yang baru dirintis gitu. Tapi belakangan mungkin saya yang salah di awal, tapi belakangan bahwa startup ini dikuasai atau didominasi, kalimat ini startup itu identik dengan IT gitu. Cenderung berbasis teknologi. Jadi perusahaan-perusahaan startup itu adalah perusahaan-perusahaan yang cenderung berbasis teknologi. Misalnya Mas Faiz bikin yayasan untuk duafa misalnya, YUD misalnya, yayasan untuk duafa, atau jangan yayasan untuk duafa deh. Mas Ajis bikin namanya produk rumput laut juga, produk rumput laut. Nah, kalau dulu saya berpikiran ketika Mas Faiz ikhtiar beli rumput laut, kemudian mengeringkannya,
kemudian digepengin, dijemur, digoreng, diplastikin, baru ngerintis tuh dari nol. Plastiknya masih plastik putih, nawarin ke warung-warung. Nah itu saya kira itu startup. Wah ini dia startup, dia baru mulai nih, gitu kan. Startup tuh. Tapi belakangan, atau saya yang telat juga bacanya, startup itu ternyata lebih kepada perusahaan-perusahaan yang baru mulai, perusahaan-perusahaan rintisan yang baru mulai berbasis teknologi gitu. Jadi konkretnya itu minimal ya kalau kita lihat ada Gojek itu dulu awal-awal disebut startup. Gojek, ada Grab yang akrab dengan kita kan. Kemudian ada Shopee, Tokopedia, kemudian ada Bukalapak, yang ya sebelum-sebelumnya ada Zalora dan sebagainya. Ya gitu. Itu startup disebutnya. Jadi startup itu ya cenderung perusahaan-perusahaan berbasis teknologi. Dan dia baru ngerintis, perusahaan-perusahaan rintisan. Nah, ada yang bisa kita sebut lagi di balik kata startup itu perusahaan-perusahaan ini yang katanya berisiko tinggi karena masih mencari model bisnis dan terus mencari pasar gitu. Nah, saya kemudian orang yang penasaran dan selalu ingin terlibat gitu. Jadi dia ada eranya startup, dalam hati saya harus bikin startup gitu kan. Saya ikut-ikutan gitu. Jadi saya harus terlibat di era itu. Dulu ada istilah digital marketing gitu kan. Ada Facebook Ads, Instagram Ads, ya kan. Ada sekarang TikTok, kemudian ada Google Ads, ada banyak SEO, banyak lah gitu ya, search engine optimization. Nah itu saya ikut bikin, ikut gabung, ikut terlibat. Saya belajar tentang Facebook Ads segala macam. Nah, belajar juga tentang Instagram Ads, belajar juga tentang digital marketing, belajar juga tentang riset-riset produk-produk digital marketing, seperti itu. Digital marketing sendiri itu isu baru juga, ilmu-ilmu baru yang memang bisa jadi generasi-generasi yang mungkin 45 atau 50 ke atas dia akan lelah mengejarnya gitu. Isu-isu startup ini ya, karena memang perlu disiplin ilmu yang tinggi, apalagi identik dengan IT, ada programming, ada bahasa program gitu kan, ada bahasa-bahasa kode, ada JavaScript, ada HTML ya kan, banyak ada PHP, banyaklah istilah-istilah itu. Nah, memang betul apa yang disampaikan di sini di PowerPoint ini, ada startup itu berisiko tinggi dan masih mencari model bisnis dan terus mencari pasar. Jadi nggak banyak startup itu yang punah juga di tengah jalan ya sebelum tumbuh. Banyak karena memang dia tidak langsung menciptakan profit, tapi dia masih mencari model bisnis. Jadi berasal dari permasalahan, misalnya contoh Tokopedia, dia ingin mempertemukan antara penjual dan pembeli melalui internet, sederhananya seperti itu. Dan misi mulianya Tokopedia itu adalah agar semua orang yang tidak punya modal besar bisa ikut berjualan, bisa ketemu dengan pembeli tanpa modal yang besar, seperti itu. Nah, mereka cenderung tidak teknologi dan internet, sudah pasti seperti itu. Nah, ketika saya dulu pernah terlibat bikin zakatin.com. Jadi saya dulu pernah membuat bisnis proses prosedur bagaimana membayar zakat, mempertemukan antara muzaki, pemberi zakat dengan amilin, lembaga amil. Bukan dengan mustahiknya langsung, tapi dengan lembaga amil. Seperti itu. Saya buat. Nah itu aja sudah jelas outline-nya misalnya kan, bahwa visi kita adalah mempertemukan orang-orang yang mau sedekah dengan para lembaga-lembaga amil zakat atau yayasan. Nah itu udah jelas, tapi ternyata nggak semudah itu. Nanti akan bicara tentang masalah akuisisi user, ya kan? Dan kalau bahasa sekarang tuh istilahnya traffic ya, traffic gitu kan, traffic. Jadi kita udah bikin startup nih, udah bikin aplikasi namanya zakatin.com gitu kan. Tapi ternyata usernya itu trafficnya tuh rendah gitu. Rendah, orang lebih senang datang ke masjid langsung, datang, dan traffic di masjid lebih besar.
misalnya kan. Traffic kotak amal di mall itu lebih gede itu misalnya. Ada juga yang berhasil kayak Kita Bisa, ada amal jariah dan banyak lain sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi permasalahan-permasalahan startup itu seperti itu, dia nggak langsung dapat profit, dia masih makanya ada istilah bakar uang atau segala macam kayak gitu. Karena sangat besar sekali, karena dia mau dari untung dari mana? Dari fee misalnya, dari komisi penjualan. Itu kan nggak mungkin besar-besar, dia ngambil kecil. Sementara investasi bayar programmer, bayar apa namanya cloud sistem kan, belum lagi riset tentang tampilannya, UI UX-nya gitu kan. Itu pokoknya jelimet dalam-dalamnya. Belum lagi ada bugs gitu kan, tiba-tiba bisa jadi saldo dari user atau saldo yang orang dagang di Tokopedia, saldonya tadinya 1 juta jadi 1 miliar gitu kan, karena bugs itu. Jadi banyak permasalahan sekali. Dan dia nggak langsung, startup itu nggak langsung. Makanya kalau modalnya nggak kuat, nggak kuat-kuat banget, misalnya dia naruh modal untuk 10 sampai 15 tahun. Nah, itu mungkin agak kuat. Tapi kalau cuma modal kecil, asal bertahan setahun, saya kira dia akan tutup gitu ya. Karena pada akhirnya perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi ini itu membutuhkan user atau traffic. Jadi membutuhkan orang yang terlibat. Kita ingat dulu TikTok ya, saya nggak belajar TikTok, nggak ikutan TikTok, tapi saya dapat informasi dari teman, TikTok itu dulu orang ya video aja, dia lucu, video joget-joget, segala macam. Tetapi ketika trafficnya luas, ketika trafficnya banyak, banyak orang di situ, maka di situ ada pasar. Maka sekarang ada TikTok Shop gitu ya. Dulu tuh TikTok tuh larinya ke Shopee orang. TikTok belanja nih langsung kan, misalnya joget-joget, ya kan, goyang-goyang, tunjuk jarinya ke bawah, link Shopee atau segala macam, seperti itu kan. Nah, sekarang ada TikTok Shop. Jadi TikTok itu berhasil berubah ya, mulai dari aplikasi hiburan, kemudian orang banyak terhibur, banyak senang, terlibat, jadilah traffic yang besar, disitulah dia jadi TikTok Shop gitu kan. Kemudian Facebook juga begitu. Dia ciptakan marketplace sendiri, ada Facebook Ads, ya kan. Orang mengakuisisi orang bikin akun Facebook banyak. Hampir semua di dunia ini yang udah ngerti internet, anak SD sekalipun dia bisa bikin Facebook. Dan bagi Facebook itu kan manusia kan, orang, pasar gitu. Nah, dijadikanlah ada Facebook Ads, dia jualan, itu laku, jadilah ada marketplace, ada lain hal sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi awalnya Facebook juga nggak langsung dia orang mau iklan, karena siapa yang pakai Facebook, tapi sekarang orang mau iklan karena powerful Facebook gitu kan. Kita khusus mencari dokternya dokter lulusan UI, kemudian tinggalnya di Jakarta, umurnya sekian, itu dapat langsung terarah iklannya, seperti itu Facebook Ad gitu. Nah, masalah lain lagi adalah kita nih tinggal di negara berkembang gitu kan, yang dimana teknologi internet kita, kalau kata teman-teman IT dulu, teman saya, itu ketinggalan 100 tahun dari Amerika, katanya seperti itu. Mulai dari kecepatan internet dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek lagi. Nah, itu permasalahan-permasalahan juga dunia startup yang ada di negara seperti Indonesia ya, yang internetnya, cloud-nya semua belum bisa seperti Amerika atau negara lainnya. Kemudian kita bicara lagi pada generasi muda tadi. Jadi ada digital, ada startup, ada generasi muda. Nah, saya juga bingung tadi nyari-nyari referensi tentang generasi muda. Tapi setidaknya ada 3 yang bisa saya ringkas di sini, bahwa generasi muda nih sepertinya kalau dari sisi usia, ya saya simpulkan tadi dari banyak referensi 20 sampai 40 tahun lah ya. Gitu. Bahkan bisa sampai 45, 50 itu masih muda, 55 juga masih muda. Yang masih dianggap masih muda kalau di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah generasi muda itu tahapan atau satu tahap kehidupan di mana manusia tuh dia sangat progresif dan dinamis. Kita tahu anak-anak, karena dunia anak-anak, cara berpikir masih anak-anak, ya dia begitu-begitu saja. Ya anak-anak, namanya juga anak-anak gitu kan, nggak ada punya mimpi, nggak ada pengen produksi sesuatu segala macam, dia hanya bermain, senang-senang, pulang tidur, seperti itu. Atau juga orang tua misalnya kan, yang udah renta, dia udah lemah, sudah lemah,
mau progresif apa, dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi ya orang tua ya seperti itu aja, dia mungkin ibadah saja, dia nggak juga, karena segala sesuatunya sudah terbatas, ya, terutama kelemahan fisiknya dia. Nah, tapi generasi muda ini generasi yang disebutnya tahapan progresif dan dinamis, karena dia fisiknya masih kuat dan masih bisa banyak pilihan, Jadi kalau misalnya teman-teman sholat di masjid misalnya kan, dia masih punya pilihan, sholat di musola ini, musola sini, masjid ini aja lah, masih banyak gitu kan. Misalnya teman-teman yang punya hobi naik gunung misalnya kan, dia pilih di Gunung Ungaran gitu kan, Gunung Semarang apa namanya, Jawa Tengah banyak tuh kan, eh, pilih di gunung ini, atau kita ke Jawa Timur kita, jadi banyak pilihan, dinamis gitu kan. Bahkan lebih progresif lagi, kita hari ini naik 2-3 gunung gitu kan, atau nginep sebulan di gunung gitu, pokoknya seperti itu. Nah, muda ini karakter gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, generasi muda ini usia produktif untuk bekerja, belajar dan sebagainya. Jadi kalau mau punya mimpi segala macam, mau punya pengalaman ya di usia-usia muda ini gitu. Wise-nya ntar aja, bijaknya ntar gitu. Kalau masih muda jangan wise dulu. Ini maksudnya ekstrimnya ya, tapi wise tetap harus wise, tapi tetap harus semangat gitu. Eh, jadi usia-usia produktif anak muda tuh harus jangan ngedepankan uang dulu. Pokoknya ilmu aja dulu, sikat semua ilmu, lahap, rakus sama ilmu. Jangan tanggung-tanggung. Apalagi teman-teman di Patiro Semuarang atau Sepuan. Maka pelajarin semuanya. Advokasi harus jago juga, pendampingan masyarakat harus juga, ya kan? Kemudian asistensi teknis pemerintah harus jago juga, lobby harus jago juga, riset harus jago juga, metodologi penelitian harus jago, baik kualitatif, kuantitatif, statistiknya harus jago juga, semuanya harus jago, dimakan semua, keuangannya, bikin budget semua harus jago. Jadi kalau bisa tuh 24 jam itu ya itu belajar, produktif terus. Itu bekerja menghasilkan. Nah, jadi ini generasi muda nih generasi yang yang apa namanya, wah ya kalau menurut saya. Jangan sampai nanti semangatnya itu, mimpinya itu baru muncul ketika umur 50, 60 gitu kan. Baru mimpi baru mulai gitu, atau telat nih. Jadi jangan sampai telat. Nah, ya, jadi mau memutuskan usaha dari, misalnya saya dulu memutuskan untuk tidak lagi menikmati gajian itu kalau nggak salah ya umur 29 kalau nggak salah ya. Saya resign, saya usaha dari nol gitu kan. Dari nol saya totalitas tidak mengharapkan salary, gaji, tapi dari usaha saya, gaya hidup saya rubah 100%, 180 derajat, dari tadinya orang gajian terus jadi usaha gitu. Nah, kemudian lanjut lagi. Jadi digital startup dan generasi muda itu dapat dikatakan sebagai gaya hidup anak muda zaman sekarang. Jadi sekarang udah eranya digital, serba digital semua. Pertemuan sekarang pun digital ini kan, lewat Zoom meeting gitu kan, online. Kemudian apa yang dapat, cuman masalahnya di zaman muda sekarang ini, ada yang dapat mengambil peluang, nah, ya, dan ada yang hanya menikmati zaman. Ada juga tuh. Ya dia cuman hahihi aja, TikTok kan senang-senang joget-joget, ya kan. Facebooknya cuma dipakai untuk debat-debat nggak karuan, misalnya kan, ada pro merah, pro putih, ya kan. Ada yang Anies, ada yang Ganjar, ya, itu debatnya seperti itu aja. Ada juga yang dia hanya begitu aja. Atau dia hanya penikmat aja, atau di Tokopedia cuma jadi konsumtif, ya kan. Seperti itu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di era sekarang ini eranya digital. Anak muda ini terbagi dua, ada yang dia pinter ngambil peluang, ikut mendapatkan cuan dari era digital ini, tapi juga ada hanya yang menikmati zaman, dia hanya konsumtif di era ini. Itu demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti selebihnya mungkin kita diskusi kali ya, kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, Mas Faiz, demikian. Ya, terima kasih banyak Kak Asep. Luar biasa sore hari ini, lengkap dan padat gitu.
isi daging semua gitu. Kalau kata orang-orang zaman sekarang, daging semua isinya. Ini menarik sekali ya, sore hari ini kita bisa ngobrol tentang digital, startup, dan juga generasi muda yang ketiganya itu berkorelasi, berkesinambungan satu sama lain. Nah, dari apa yang tadi di-sharingkan dari Kak Asep nih, dari teman-teman, kita buka untuk diskusinya. Monggo dari teman-teman kita silakan 2 atau 3 pertanyaan, boleh langsung via open mic dan juga open video, atau bisa di kolom komentar. Bisa raise hand buat teman-teman yang mau bertanya. Ya, monggo. Silakan buat teman-teman yang ada ingin didiskusikan. Oke. Ya. Oke, Mas Ahmad. Raise hand. Ya, silakan bisa Baik, open mic. terima kasih Mas Ais, Ya. Kak Asep juga atas penjelasannya ya, yang sangat meskipun singkat ini sangat komprehensif ya, dan tentunya sangat memperkaya wawasan kita gitu. Saya sendiri sudah baca ya sedikit banyak di laman LinkedIn-nya Kak Asep ini ya, bahwasanya memang selain punya latar belakang di NGO, sekarang juga merintis usaha gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bahwasanya mungkin berdasarkan sepengetahuan Kak Asep ya, dalam kaitannya dengan konsep social entrepreneurship gitu. Kita di era sekarang ini memang muncul ya istilah social entrepreneurship yang konon merupakan perpaduan antara bisnis dan apa ya, semacam kerja-kerja yang sifatnya sosial gitu. Dan kalau di era lama ya, bisnis itu kan identik dengan mengakumulasi profit atau cenderung tujuannya hanya untuk mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya ya, atau kapitalisme. Tapi sekarang ini sudah ada mindset baru ya, yang tertuang dalam konsep social entrepreneurship ini. Dan kalau saya lihat di Eva Group itu juga apa ya, selain bergerak di bidang bisnis, tapi juga aktif untuk semacam mengimplementasikan tujuan-tujuan dalam SDG seperti zero waste, kemudian semacamnya gitu. Mungkin itu ya dari saya, Kak Asep, mungkin bisa mohon pencerahannya dalam kaitannya dengan social entrepreneurship ini. Terima kasih. Sama-sama Mas Ahmad. Monggo bisa ditanggapi Kak Asep. Terima kasih Mas Ahmad sudah baca LinkedIn ya. LinkedIn-nya ya itu. LinkedIn itu apa namanya? Tadinya saya bikin LinkedIn itu udah lama sebenarnya. Saya bikin dari tahun 2006, 2000, pokoknya awal LinkedIn belum ramai di Indonesia, saya bikin LinkedIn. Jadi saya bikin LinkedIn itu udah lama sekali, dan ketika saya coba buat, saya pakai akun Google kan, ternyata saya sudah terdaftar, sudah default. Nah, tinggal saya perbaiki saja kan, karena waktu itu saya LinkedIn itu belum ada aplikasinya, belum ada teknologi Android, belum ada waktu itu. Sekitar tahun 2006-2007 lah kalau nggak salah ya. Saya masih kerja di Cawang waktu itu. Saya buat LinkedIn. Jadi LinkedIn itu saya buat karena dulu saya pernah kenal CEO. Dia orang kebangsaan Belanda, orang Belanda. Kemudian saya lihat profilnya, ketemunya di LinkedIn gitu kan. Nah, LinkedIn ini apa gitu ya? Oh, ternyata ini ya sarana kita memperkenalkan profil kita kan. Saya buatlah waktu itu. Nah, LinkedIn saya pertama itu
Ya itu jadi staf Patiro itu. Staf Patiro tuh. Kemudian saya kembangin. Ternyata baru-baru ini ada aplikasi LinkedIn. Kemudian ada ada Android kan, semua orang LinkedIn. Tapi ternyata sampai sekarang LinkedIn itu kalau katanya si Omika siapa namanya ya? Solehun ya. Solehun katanya. LinkedIn itu buat karyawan gitu. Kalau pengusaha itu Wikipedia gitu gitu. Jadi kayak gitu. Jadi LinkedIn itu udah nggak saya update lagi sih, jarang. Iseng-iseng aja LinkedIn, jarang saya buka juga. Terima kasih Mas sudah baca LinkedIn-nya ya. Sudah baca tentang. Jadi balik lagi ke konsep social entrepreneurship. Ini saya tuh terus terang orang yang nggak terlalu mudeng dengan istilah-istilah konsep-konsep social entrepreneurship ya kan, yang dibilang konon perpaduan antara bisnis dengan kerja-kerja yang sifatnya sosial gitu kan. Nah, kemudian Mas Ahmad coba bagaimana sih pandangan saya tentang social entrepreneurship gitu ya. Jadi kalau saya tuh kalau yang dibilang misalnya ada orang bikin kitabisa.com ya kan, itu kan ada kegiatan-kegiatan sosial ya. Kemudian ada batasan apa ya, di bawah frame-nya, di dalam frame-nya itu frame bisnis misalnya, dia dapat komisi dari setiap transaksi segala macam ya, itu bisa-bisa aja disebut social entrepreneurship. Misalnya ketika Patiro Semarang dapat dana dari USAID misalnya kan, USAID atau dari Ford Foundation misalnya kan, untuk melakukan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, misalnya asistensi PNS, staf pemerintahan, anggota dewan segala macam, itu kan kerja-kerja sosial sebenarnya kan. Itu kemudian dapat proyek juga Patiro Semarang atau teman-teman mahasiswa bagaimana membangun kesadaran kaum miskin terhadap akses anggaran misalnya kan, propur, atau bagaimana dia punya akses terhadap informasi tentang kebutuhan kesehatannya dia, baik di puskesmas, posyandu maupun rumah sakit. Nah itu kan sebenarnya kerja-kerja sosial. Tapi di sisi lain kita di situ ada fee-nya, ada fee profesionalnya, ya kan, yang diakui oleh lembaga donor. Nah bisa saja itu disebut mungkin itu disebut social entrepreneurship seperti itu. Kalau di Eva Foundation misalnya ada istilah zero waste, ada istilah isu-isu kebersihan gitu kan. Itu karena saya ya itu aja, karena saya suka mencintai kebersihan aja sebenarnya. Jadi saya dapat proyek misalnya kan tentang bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk buang sampah pada tempatnya, misalnya kan, atau mengadvokasi pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro kesehatan atau pro kebersihan gitu segala macam. Nah itu kemudian saya dapat fee dari proyek itu, yaitu mungkin memperpaduan antara bisnis dengan kerja sosial ya, mungkin seperti itu. Atau ada juga misalnya saya buat misalnya ada kegiatan Eva yang mimpinya tuh buat pengolahan sampah berbasis outputnya tenaga listrik, nanti pengolahannya dalam konteks di profesional buat PT misalnya, buat PT pengolahan sampah itu dia kelola PT, itu juga kerja-kerja sosial tapi dia menghasilkan uang. Ya mungkin itu yang disebut dengan social entrepreneurship. Tapi yang menarik adalah perkataannya siapa namanya yang buka lapak tuh, Jaki ya, Jaki. Jadi Jaki atau sini juga Nadiem Makarim juga begitu, Nadiem Makarim ngomong gitu. Jadi sama sih yang Tokopedia Tanuwijaya ya. Tiga tokoh ini saya ikutin dia tulisannya kan ya. Dia bilang ya masalah-masalah sosial itu sebenarnya itu peluang. Makin banyak masalah itu makin peluang gitu. Jadi oh ya Zaki Wardana ya. Makasih Pak Butbal ya. Ya. Mas Ja. Jadi masalah-masalah sosial di lapangan itu adalah sebenarnya peluang. Misalnya, jadi seperti itu. Ada orang yang kesulitan kirim
dokumen, ada orang kesulitan untuk mobile, pindah dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur, dia harus rapat atau dia harus menghadiri sesuatu. Masalahnya kemacetan, ya kan. Kemudian muncullah Gojek tadi kan simple. Setiap ojek tuh waktu itu solusi kan. Saya kalau dulu ke bank itu karena saya bagian keuangan juga, ketika bank udah mau tutup, misalnya bank tutup jam 3, saya baru berangkat setengah 3, maka butuh setengah jam kan. Saya naik Gojek, cepat ketimbang naik taksi, pasti macet lama. Tapi biayanya mahal. Ya kan itu masalah, maka muncullah Gojek dan sampai sekarang eksis dia kan, terbukti menyelesaikan masalah. Selama masalah itu masih ada, Gojek masih laku. Tokopedia juga begitu, Bukalapak semua, Shopee semua seperti itu. Gitu. Sisi lain dari istilah-istilah traffic tadi ya, kepentingan traffic segala macam. Jadi seperti itu. Mungkin itu Mas, social entrepreneurship itu ya ada bisnis kerja-kerja sosial ya dia dapat cuan juga gitu. Ya gitu Mas. Ya, terima kasih Kak Asep ya atas penjelasannya sangat mencerahkan gitu. Karena kita ketahui di era sekarang itu bisnis itu tidak melulu soal cuan ya, tapi ya ada kaitannya dengan memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ahmad dan juga Kak Asep. Oke, kita geser ke kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Ban Dalem. Assalamualaikum. Bagaimana tanggapan Kak Asep mengenai adanya isu resesi di tahun depan, khususnya untuk dunia startup saat ini? Barakallahu fiik. Ya, begitu Kak Asep, ada pertanyaan dari Pak Ban Dalem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ban Dalem ini namanya Mas Rio. Mas Rio, beliau ini lulusan anak Bandung, dia tinggal orang Jogja tapi lulusan Bandung, dia ITB dia. Itu teknologi Bandung. Katanya ITB. Kayaknya ya. Gitu, jurusan perminyakan atau pertambangan gitu kalau nggak salah. Nah, terkait dengan pertanyaan beliau terkait dengan bagaimana resesi tahun depan gitu ya. Jadi sebenarnya gini, apa ya? Kalau saya ini kan lahir bukan anaknya Soeharto ya. Saya lahir bukan anaknya Soeharto, bukan anaknya siapa? Bukan saudaranya Prabowo juga, bukan apa namanya saudara sanak familinya Lim Siliong misalnya gitu, orang-orang kaya itu kan. Atau saya bukan kakaknya Nadiem Makarim juga itu kan. Jadi istilah resesi itu kalau emang itu istilahnya krisis, jadi saya tuh hidup udah krisis gitu. Udah penuh dengan krisis. Jadi saya bingung, resesi itu apa sih? Gitu kan. Wah, krisis gitu kan. Jadi hidup kita aja udah krisis gitu. Jadi terbiasa lah menghadapi krisis. Jadi sehebat apapun waktu itu, misalnya COVID-19 gitu kan. COVID-19 kemarin. Itu saya menghasilkan 2 unit usaha misalnya kan. 2 unit usaha di era krisis kayak gitu. Jadi sebenarnya sih terkait dengan pertanyaan Bapak Ban Dalem ini atau Bapak Rio terkait dengan, sorry saya mau baca chatnya dulu, terkait dengan isu resesi tahun depan untuk dunia startup saat ini gitu kan. Saya yakin setiap masalah pasti ada solusinya gitu. Karena kalau kita orang beriman, kita orang beragama, kita yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, isu-isu resesi ini kan membuat kita jadi kalau baca CNBC kan Indonesia tuh, CNBC itu demen banget dia bicara tentang masalah permasalahan dunia gitu kan. Karena memang CNBC itu bukan berita-berita yang dia ada isu agamanya kan. Jadi orang tuh diajarkan untuk khawatir atau segala macam gitu. Nah, khawatiran-khawatiran inilah yang akan jadi satu fenomena pada akhirnya gitu kan. Orang-orang jadi kebangun persepsinya bahwa tahun depan resesi, akhirnya orang jadi nahan uang ya kan, jadi kemudian juga ya
kalau orang-orang yang main saham ya kan, dia saham jadi pada turun karena ada sentimen negatif resesi atau segala macam. Tapi sebenarnya sih kalau untuk resesi ya, untuk startup-startup ini saya yakin selalu ada peluang. Kemarin buktinya Gojek gitu kan, dia ketika COVID-19 itu kan bagaimana ternyata mereka orang-orang startup inilah yang muncul gitu kan, yang mendapat keuntungan. Tokopedia juga semua orang akhirnya belanja online, nggak mungkin belanja ke pasar atau belanja ke supermarket, nggak mungkin seperti itu. Jadi terkait dengan resesi, saya yakin pasti setiap ada masalah ada peluangnya. Jadi nggak usah khawatir. Startup mungkin ada startup baru lagi, startup yang sekarang insya Allah akan berkembang terus gitu kan. Jadi seperti itu, nggak usah khawatir lah. Gitu. Seperti itu Pak Faiz, Mas Bandalam ya. Oke, terima kasih Pak Kak Asep dan juga Mas Rio. Ya. Jadi ada kesimpulan bahwa untuk isu-isu ini nggak perlu khawatir kita, karena insya Allah selalu ada jalan. Karena kita percaya bahwa rezeki itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap ada masalah pasti ada peluang, tidak usah khawatir. Quotes dari Mr. Football. Terima kasih sekali. Ya, satu pertanyaan lagi, monggo dari teman-teman. Masih ada yang mau bertanya? Ya, dari teman-teman muda mungkin. Oke, baik. Ya, masih ada satu kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan saja. Sebelumnya kita coba jargon sekali lagi ya. Ya, bisa minta tolong untuk open mic dan kalau bisa open video. Jadi kalau kita bilang semua, nanti teman-teman kita bersama bilang berdaya, bermanfaat. Ya. Udah ya? Ya, bisa minta tolong untuk open mic. Semuanya teman-teman. Oke, terima kasih. Ya, ya. Oke. Yang lain? Oke. Tes. Oke, ya, sip. Oke, 1, 2, 3. Sepuan berdaya, bermanfaat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Kak Asep. Terima kasih sekali untuk Kak Asep dan juga teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita bersama belajar tentang digital, startup dan juga generasi muda. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan garis bawah tentang sharing yang disampaikan oleh Kak Asep tadi, mulai dari untuk memunculkan rasa penasaran dan juga selalu terlibat dalam setiap perkembangan zaman. Ya, dan juga di harapannya setelah kita melaksanakan webinar pada sore hari ini, kita bisa senantiasa melek digital, selalu terlibat dalam zaman dan untuk bisa selalu aktif dalam keterlibatan zaman. Oke. Terus harapannya lagi buat teman-teman peserta untuk bisa mengisi Google Form yang sudah disediakan di kolom komentar. Ya, itu sudah ada formnya, nanti bisa diisi dengan baik dan benar agar bisa mengikuti kelas-kelas sepuan yang akan hadir di minggu depan dan kedepannya lagi, karena tentunya program ini akan berkelanjutan dengan materi-materi yang baik dan bertambah baik, bertambah baik dan bertambah baik. Nah, itu sebelum kita tutup, kita bisa mohon untuk open kamera. Kita ada sesi foto bersama.
Ya, terima kasih Kak Asep. Ya, untuk open cam, Mas Usman. Oke, ya. Yang lain, teman-teman dari teman-teman muda. Ya, ya terima kasih. Lagi yang belum open cam bisa mohon untuk open cam. Ya, oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, ya terima kasih. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua, khususnya kepada Kak Asep yang telah berbagi sharing ilmunya yang sangat luar biasa sekali tadi, dan juga semoga dilancarkan usahanya, senantiasa sehat selalu, dan juga semoga ditambah tauil umur dan juga dilancarkan rezeki. Semangat untuk teman-teman semua, update selalu kegiatan sepuan untuk di IG dan juga di grup WA. Dari saya, apabila siap Kak, apabila ada salah kata ataupun sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Kak Asep. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faiz. Kak Oke, Asep. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Asep. Jazakallah khair. Makasih Mas. Ya, Mas Patiro, makasih Mas. sama-sama. Masyaallah khair. Makasih Kakak Asep Abu Umar. Terima kasih Mas Asep. Wait. Matiin gimana? Stop. Stop ini. End. End. Ini udah nyimpen otomatis.